Oke guys, ketemu lagi di channel Cynthia Intan. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul film Squid Game. Film viral yang baru rilis 2 minggu yang lalu. Oke guys, film Squid Game ini menceritakan tentang perjuangan ratusan orang dengan memainkan game agar bisa mendapatkan uang. Game ini tidak sembarangan game biasa. Game maut yang harus pertaruhkan nyawa agar bisa mendapatkan hadiahnya, yaitu hadiahnya miliaran won. Tapi sebelum aku bahas ke ceritanya, bantu tekan tombol subscribe dan klik tombol notifikasinya dengan berbentuk lonceng agar kalian lebih awal updatean terbaru video channel ini ya. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas ke ceritanya. Di sini di awal diperkenalkan seorang duda satu anak bernama Sung Gi-hun. Gi-hun seorang pengangguran dan hidupnya selalu bergantung pada ibunya. Sebelumnya ia pernah menikah, tapi istrinya telah menikah lagi dengan lelaki lain. Bahkan hak asuh anaknya pun dimenangkan oleh istrinya dan telah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Hari itu ibu Gi-hun memberikan uang dan menyuruh Gi-hun untuk membelikan hadiah untuk putrinya yang sedang ulang tahun. Tapi setelah itu Gi-hun malah mengambil kartu ATM milik ibunya. Pergilah Gi-hun ke ATM dan langsung mengambil tabungan ibunya. Ia mengambil uang tersebut untuk ikut judi. Pergilah Gi-hun dengan rekannya ke tempat taruhan judi. Singkat cerita, akhirnya Gi-hun memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan 4 juta won. Ketika ia baru keluar dari jauh, datanglah rentenir untuk menagih hutangnya. Lalu ia pun dikejar dan lari secepat mungkin sampai ia menabrak perempuan yang rupanya perempuan itu telah mengambil uangnya. Gi-hun yang tak sadar dan lanjut berlari, tapi sayangnya Gi-hun harus tertangkap oleh kawanan rentenir itu. Rentenir itu menagih hutangnya yang telah lama ia tidak bayar-bayar. Lalu Gi-hun akan membayarnya sekarang sebagian. Pada saat ia ingin ambil uang di sakunya, uangnya telah hilang. Lalu ia sadar bahwa perempuan tadi barusan yang Gi-hun tabrak telah mengambil uangnya. Akhirnya rentenir itu memberitahukan Gi-hun diberi kelonggaran 1 bulan untuk melunasinya. Kalau tidak, organ tubuh Gi-hun akan diambil sebagian untuk pelunasan. Lalu ia kembali ke teller untuk mengambil sisa uang perjudiannya untuk main game. Lalu ia main capit, namun selalu gagal dan datanglah seorang anak kecil laki-laki untuk membantunya. Akhirnya, anak laki-laki itu berhasil mendapatkan 1 hadiah. Dan hadiah itu ternyata untuk dihadiahkan kepada putrinya yang sedang ulang tahun. Saat bertemu putrinya, Gi-hun langsung memberikan hadiahnya yang ia dapatkan tadi. Namun ternyata hadiah itu hanya pistol mainan, yang tentu saja tidak sesuai dengan keinginan putrinya. Namun Gi-hun berjanji bahwa nanti di hari ulang tahun berikutnya sang ayah akan memberikan hadiah yang lebih istimewa. Singkat, saat mau pulang, Gi-hun ketinggalan kereta dan ia duduk sambil merenungi nasibnya. Tiba-tiba, saat itu datanglah lelaki misterius dan menawari permainan dapci. Yang menang mendapatkan 100.000 won, jika salah akan ditampar. Kesempatan Gi-hun yang lagi butuh uang, Gi-hun pun menerima tawaran tersebut. Permainan pertama dimulai dan Gi-hun kalah, lalu lelaki itu menampar Gi-hun. Permainan terus dilanjut berkali-kali dan akhirnya Gi-hun menang dan mendapatkan 100.000 won. Namun lelaki misterius itu menawarkan main game lainnya dengan berhadiahkan uang yang lebih besar dan Gi-hun pun menerima tawaran game tersebut. Singkat cerita, Gi-hun sudah berada di lokasi permainan. Gi-hun terbangun di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut.
Selain itu, ia juga dipantau oleh beberapa orang misterius dengan pakaian jubah serba merah dengan memakai topeng untuk menjaga identitas mereka. Orang-orang misterius itu juga dipimpin oleh seorang misterius bertopeng hitam. Di sana Gi-hun bertemu beberapa peserta lainnya, yaitu Il-nam, kakek penyakitan yang bahwa hidupnya tak akan lama lagi, Kang Se-byo, dan seorang perempuan yang sebelumnya telah mencuri uangnya ketika Gi-hun dikejar para rentenir. Gi-hun yang melihat keributan Se-byo dengan perempuan itu pun langsung memisahkan mereka. Tak lama panitia game berjubah merah pun datang dan menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan sebuah permainan dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh semua pemain. Para pemain kemudian menuju lokasi permainan pertama. Di dalam permainan itu terdapat sebuah robot besar yang akan mengarahkan permainan ini. Dalam permainan ini, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga robot ini mengatakan lampu hijau. Namun, jika robot ini mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali, dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Dieliminasi dengan tembakan yang berasal dari segala arah. Robot yang berjaga akan langsung menembak yang bergerak. Terjadilah pertumpahan darah di lokasi permainan. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus melanjutkan permainan meskipun ia berada di antara ratusan mayat. Mereka harus berkonsentrasi agar bisa sampai di garis finish dengan aman tanpa kehabisan waktu. Meskipun banyak yang tereliminasi, mereka akhirnya bisa menyelesaikan permainan tersebut. Namun, ketika Gi-hun yang sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba ia hampir jatuh terpeleset. Namun, untungnya seseorang bernama Ali, ia berhasil menahan dirinya. Setelah itu, mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun harus dianggap tereliminasi sehingga semua harus ditembak mati.